Kalau sebenarnya cinta tuh nggak bisa diartikan kan. Mhm. Karena sebenarnya cinta itu pilihan. We choose to love somebody, dan love is a verb. Jadi kayak apa sih pertanyaannya tadi? Ya, Orgil. Gue dari tadi gini, oke Andika Rami. So serious terus harus bahas Gue terlalu fokus sama jawaban gue gitu loh. Jadi Selamat datang kembali di Prambors Talk. Kaulah muda barengan sama Bella Arswendita. Gak sendiri, udah ada Adikara dan Kak Andin. Hai. Halo. Hai. Congratulations for Rindu. Terima kasih Iya. banyak. Sebelum kita masuk ke lagunya, mau nanya dulu zodiaknya masing-masing apa ya? Libra. Virgo. Virgo. Oke. Ini kan baru dirilisnya lagunya Rindu. Terus lagu tentang Jadi ada rindu. hubungannya apa sama zodiak? Zodiak enggak ada sih. Gue Nggak ada kayak sih. oke mau dibacain nih. Enggak. Untuk perkenalan aja. Untuk perkenalan oke, aja. oke. Libra. Libra. Red flag gak sih? Enggak ya, enggak. Enggak dong. Enggak ada Gemini Green di flag sini. Enggak ada dong. Gemini di sini. Enggak ada Gemini. Congratulations for Rindu. Lagunya Thank udah you so much. dirilis. Enak banget, aku udah denger juga. Satu quotes yang pernah aku baca tentang relationship itu adalah rindu itu baik untuk hubungan. Setuju atau enggak? Siapa mau mulai duluan? Kandin. Iya, menurut aku rindu itu adalah menjaga getaran yang ada. Tidak ada. Iya. Caranya ada tidak ada. Iya beneran. Kalau buat gue, nggak mau sotoy juga sih. cuman kalau rindu mungkin belakangan ini makin kerasa indahnya gitu. Kalau dulu kayaknya sengsara banget gitu kalau rindu. Makin sini kayaknya rindu is part of the relationship juga, is part of being in love. Jadi kayak Betul. nge-cherish rasa rindunya sih. Ya mungkin karena sekarang kita juga ya kalau rindu tinggal chat. Kita lagi jauh tinggal chat. Kalau dulu mungkin ya sengsara banget karena harus ngirim surat Iya dulu juga. lagi. Ya. Kayaknya nggak ada nih era ngirim surat nih ya. Nggak Nggak relate. I see. Ini salah satu dream collaboration Adikara betul ya Banget, sama banget, Andin ya. banget. How does it feels like to actually work with the Andin? One of the easiest people to work with sih, Oke. sejujurnya. Gara-gara kita sebenarnya punya udah dua kali bikin lagu ya Mbak. Yang pertama tuh kita nggak jadi, tapi akhirnya the next session kita bikin lagu baru dan langsung jadi. Jadi kayak very humble dan it's not what you expect gitu loh kalau misalnya udah kerja sama mungkin musisi yang lebih senior gitu, tapi ternyata turns out segampang itu dan semudah itu gitu. Oke, sempat ada rasa takutnya nggak sih kayak Ada takut banget lah. bodoh lagi gue. Ada banget lah. Cuman kayak coping mechanism-nya kayak, tapi Mbak Andin tahu sih, mungkin Mbak Andin tahu gue bisa agak saltingan juga. Nah dia nggak ice break lah dia. So it's an easy process lah. Oke, kalau dari Kak Andin gimana bekerja sama dengan Gen Z musicians? Kayak bener nggak sih ketakutan dia kayak apa ini anak gitu apa gimana ya? Enggak. Aku tuh juga sampai hari ini dan semoga sampai hari-hari kedepannya juga selalu seneng buat belajar gitu. Karena aku yakin kalau aku berkolaborasi dengan musisi A pasti akan berbeda dengan musisi B gitu. Jadi aku tuh seneng bisa mempelajari manusia, bisa mempelajari hubungannya, bisa belajar cara bikin lagu gitu. Karena semua orang pasti punya metode dan cara dan vibe yang beda-beda gitu. Jadi aku sangat menikmati setiap proses yang ada barengan sama Adikara karena buat aku Adikara surely dia kayak musisi yang benar-benar punya taste, terus benar-benar bisa menuangkan apa yang ada di kepala dan hatinya ke dalam sebuah bentuk karya. Kasih loh Mbak. Kan emang iya banget dan itu terbukti Itu banget saltingnya gitu. begitu. Terbukti banget. Terlepas dari salting-saltingnya yang menurut aku juga itu adalah salah satu karakter dari Adikara yang mungkin kalau buat cewek-cewek Gen Z sekarang menggemaskan gitu kan, salting gitu. Jadi gemas gitu, jadi Nyengir kuda gitu. Oke, aku tuh sampai seneng banget kalau misalnya bisa kayak nggodain dia kayak misalnya lagi nyanyi segala macam gitu karena pasti ada kayak gesture awkwardnya gitu, yang mana menurut aku itu khasnya Adikara dan nggak perlu diubah juga gitu, itu lucu banget.
Jadi kayaknya lucu aja gitu ngodain. Oke, I'm embracing it by day lah. Kayak udah nerima, ya udah deh. Kayaknya emang kayak gitu deh. Bondnya gimana awkward dong? Gak mungkin kayak ketemu langsung, oke bikin lagu. Enggak. Bond dulu. Kayaknya di setiap proses membuat sebuah karya itu harus 60%-nya itu adalah ngobrol deh menurut aku. Bener. Build friendship-nya dulu ya. Iya dong, kita ngobrol mulai dari yang jelas-jelas sampai yang nggak jelas gitu. Pokoknya ngobrol aja karena kita yakin pasti akan ada vibe yang kita bisa ketemu gitu di tengah, baru kita bisa membuat sebuah karya gitu barengan. Oke. Setuju. Ya kan, ngobrol sampai gila gitu kan. Bener. Lebih tepatnya curhat gitu. Pasti lo yang curhat dong ke Mandi. Ya gue juga curhat ke dia. Oh iya? Ya maksudnya cerita gitu, bukan curahkan perasaan, tapi maksudnya cerita aja. Saling cerita-cerita ya. Karena Mbak Andin juga menempatkan dirinya mungkin, kalau aku ya Mbak, nganggapnya kayak kakak gitu loh. Jadi kayak curhat juga, I'm seeking for her perspective juga. Okay. Her advice, jadi kayak baik juga dalam penulisan lagu. Jadi banyak, she gave me some good advice juga in terms of writing. Terus jadi kayak Rindu kan juga ditarik dari cerita cinta pribadi ya. Cerita pribadi siapa nih? Pribadi siapa nih? Mbak Andin apa? Gue. Oke. Berdua. Terus dan ya udah, jadi nulis lagu lebih gampang sih, lebih gampang, vulnerable saat nulis lagu gitu. If you could describe Mbak Andin after working with her, after building friendships with her, what would the 3 words be like? Overall nice person aja sih. Overall nice person. Aja sih itu, jadi ada 5 dong. Overall nice person. Nice person. Iya. Mbak Andin 3 words. Adikara gimana orangnya? Aduh, bingung gue. Aduh, kenapa harus 3 words gitu sih? Oke, maunya berapa deh? Enggak. Maksudnya buat aku Adhikara tuh menyenangkan, terus easy going juga, terus apa ya, lucu, gemes. Dari semua cerita-cerita yang dibangun pas lagi bondingnya, pas segala macem, kenapa akhirnya si tema Rindu ini yang mau kita tulis ini aja kali ya kita? Ide siapa? Kalau dari aku pribadi sih, banyak orang yang menggambarkan rindu tuh sebagai sesuatu yang menyiksa, seperti tadi Adhikara bilang gitu, yang kayak berdarah-darah gitu. Kayaknya hati gue udah tercabik-cabik gitu ya. Kata orang rindu itu ini. Iya, tapi buat kita, kayaknya kita ingin menyampaikan sesuatu yang lebih indah gitu di baliknya, karena maksudnya rindu tidak selamanya juga menyakitkan. Rindu tuh bisa jadi sesuatu yang kayak bikin deg-degan dan menggemaskan dan gregetan gitu, tapi di terms yang baik gitu. Oke. Kan masing-masing udah punya pasangan nih. How do you guys keep the spark in the relationship always alive? Always alive. We're talking long-term relationship, mungkin untuk Mbak Andin, mungkin Adhikara. Coba dijawab. Gimana? Kalau gue pribadi ya, How to keep the sparks alive? kalau sebenarnya cinta tuh nggak bisa diartikan kan, karena sebenarnya cinta itu pilihan. We choose to love somebody, dan love is a verb. Jadi kayak apa sih pertanyaannya tadi? Ya, Orville. Gue dari tadi oke Adhikara Mi. So serious terus harus bahas tanya. Gue terlalu fokus sama jawaban gue gitu loh. Jadi when you don't feel like loving apalagi unyu-unyuan gitu, cuman for the sake of love, lo ngelakuin itu cause perhaps that's what your part needs gitu loh at the moment. Jadi kayak understand that love is about fulfilling each other's needs juga kan. Jadi kayak di saat mungkin lo lagi nggak mood nyunyuan, ya mungkin just do it for her lah. Maksudnya do it for love aja sih. Berarti harus mempelajari. Asal nggak mbak? Bagus. Oke, lanjut. Ya, menurut aku tuh udah berapa tahun ya berarti sama si P ya, dari 2012 pacaran 2012. Berarti 12 tahun ya. 12 tahun ya. Jadi kita sampai pada konklusi menurut kita kayak bara tuh kayak harus diusahakan gitu. Membuat waktu untuk
pacaran. Ya kalau waktunya lagi pacaran ya pacaran gitu, kita kayak ya pacaran. Kita dress up for each other, meet the time. Iya gitu, kayak jadi kita kadang-kadang ngerasa kayak kita nggak ada bedanya sama 12 tahun yang lalu gitu. Iya. Masih ada rasa rindu nggak sih ditinggal Kangen. masa? Kayak kemarin, makanya aku juga pas kayak kemarin dia away 3 hari gitu bareng temen-temennya. Terus kok tumben banget dia nge-WhatsApp selfie. Kan buat aku kayak apaan sih gitu kan, kayak tiap hari padahal ini gitu. Jadi ternyata dia kayak dia pengen ngasih tahu gitu. Jadi kangen ya sama gue gitu. Senang juga ditanyain lagi ngapain dan segala macam. Makanya aku bilang rindu itu tuh menjaga getarannya tetap ada gitu. Bagaimanapun kita tiap hari bareng, mau masih pacaran atau sudah menikah gitu, tetap yang bisa menjaga itu tuh justru si rindunya itu gitu. Oke. Menarik. Kalau dari Adhikara nih, cewek kan sering ya gitu kalau lagi rindu ngajaknya tuh berantem. Cewek tuh nggak ngajak ketemu kalau rindu, ngajak cari masalah apa ya hari ini gitu kan. Buat cowok-cowok mungkin kalau mau dari cowok-cowok, kalau cewek lagi nyari ribut karena kangen harus diapain? Gue nggak pekaan gitu sih tipe itu. Iya, nggak bukan. Tapi kayaknya emang laki-laki kayak gitu deh. Maksudnya Kebanyakan. Jadi gue mungkin kayaknya gue nggak pernah dapet yang gitu, yang begitu juga deh. Kalau lo nggak peka berarti lo nggak sadar itu. Bagus lah gue. Biasanya lo bisa, you can tell a girl is missing you kalau apa? Kok dia bilang I miss you? Oh iya, harus bilang dulu. Iya lah. Karena gue juga bilang maksudnya kayak gue nggak pandai ngebaca pikiran orang itu, dan gue nggak mau, mendingan lo ngomong aja gitu. Gue kayak kangen lagi kesel gue nggak mau yang kayak gue harus ngebaca. Nggak, I'm not into it gitu sih. Oh, I see. Typical Libra. Nah, baru dibaca. Typical Libra. Betul, sukanya karena you can be indecisive sometimes. Lo pengennya yang to the point. Maybe. Oke. Kalian kan udah aktif di social media nih. Suka ngeliat nggak sih konten-konten yang pakai lagu gue lagi, ini lagi, masih suka nggak? Sering. Tiap hari dicek. Sering. Oke. Ada satu konten yang paling memorable nggak? Lagu gue dijedak-jedukin mungkin, atau dijadiin apa gitu. Sejauh ini sih kalau lagu-lagu gue, terutama Rindu, belum ada yang dibikin jedak-jeduk. Cuman ramein ya kalau udah di TikTok. Jangan dijedak-jedukin tadi. Oh jangan. Oke. Maksudnya silakan lah pakai soundnya buat kebutuhan yang lain, cuman jangan dijedak-jedukin deh gue. Kenapa? Gampang rame loh. Apalagi ada template CapCut-nya. Nggak tau, gue mending. Tuh. Nggak. Terus kita berdua Nggak. Mendingan rame sama sound aslinya lah dibanding sound. Royaltinya kan ke yang remix dong. Iya. Itu juga. Ya kalau nggak nanti Adhikara yang ngeluarin sendiri. Ya royaltinya kalau. Nggak, mendingan yang sped up version gue nggak apa-apa. Sped up version. Nggak apa-apa. Walaupun suaranya agak kayak Jepang ya. Seru. Iya. Menurut kalian oke nggak sih? Karena beberapa musisi yang gue interview atau misalnya aktor atau aktris, mereka justru milih untuk gue nggak mau lihat lagi orang ngomong apa tentang karya gue nggak mau lihat orang punya opini apa. Tapi kalian yang masih ngecek justru. Bandin, gue nggak kebayang sekarang. Bandin kan lebih lama karir, maksudnya. Bandin gimana? Does it go way through time? Kayak Nggak sih, gue masih ngecekin. Walaupun kadang-kadang tuh kalau yang gue rasain ya, karena kan gue lumayan suka ngecekin gitu pendapat orang atau gimana gitu sebagai refleksi buat diri gue sendiri, walaupun niatnya tadinya mau refleksi ternyata malah kayak sebel gitu. Enggak. Tapi maksudnya iya sih, kegiatan itu masih ada. Tapi ya tuh certain extent aja, kalau udah bikin sebel. Enggak, kadang-kadang tuh sebelnya gini kayak pasti pendengar itu kan kayak punya harapan untuk mendengar yang seperti apa dari aku gitu kan. Sementara akunya sendiri kan nyanyi udah ada tuh kayaknya kemarin aku hitung tuh mungkin aku udah pernah ngeluarin lagu sekitar kayak 60 lagu gitu. Dari 60 kan kayaknya gue udah pernah bikin gini. Aku tuh ada keinginan kayak pengen deh gue bikin yang gini gitu sekarang. Sementara mungkin dari mereka
gue pengen deh Andin yang ini gitu. Tunggu dulu dong, gue kan pengen bikin yang gini gitu. Kayak gitu-gitu lah. Jadi rasanya tuh gue nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Tapi at the end of the day berarti kan gue bermusik ya sebenarnya untuk kebutuhan gue justru untuk berkarya gitu. Oke. Dari kalian pribadi vision terhadap musiknya tuh sama nggak sih? Maksudnya beberapa musisi kan memilih oh yang penting musiknya oke, atau kalian lebih yang gue mau honest lagi di liriknya, atau gue pengen yang relatable? Kalian gimana? Mungkin maksudnya kayak kalau Pharrell Williams tuh pernah bilang creativity without business is nothing, tapi business without creativity juga nothing gitu. Jadi menurut gue harus nemuin balance-nya di saat yang sama, karena bisa dianggap selfish juga gitu if you're creating art for yourself doang gitu. Kalau gue ngeliatnya kayak tapi if you wanna entertain and perhaps entertain the world and perhaps make your audience happy juga, ya harus 50-50 sih menurut gue pengorbanannya. Kalau gue rasa kayak gitu sih. Tapi gue respect sama beberapa musisi yang mungkin memilih untuk Idealis aja. Cuman kayak I think for me lebih fulfilling dua aspek kalau terpenuhi sih kalau gue pribadi. Mbak Andin gimana? Yang keluar dari gue pasti honest, dalam arti gue walaupun tidak merasakan hari ini mungkin pernah merasakan di hari lain, atau mungkin gue menceritakan kisahnya orang lain gitu. Tapi kayaknya ada juga masa-masa dimana gue kayak nggak kepengen bawain yang kayaknya terlalu nyebrang dari value gue gitu, tema lagunya gitu. Kalau kalian kalau misalnya lagi trying to make music, itu tipe yang dengerin musisi lain atau justru yang gue gak mau dengerin yang lain dulu deh gitu, takut too inspired by them? Kalau Mbak Andin? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Sama lagi dua-duanya. Di playlist ada siapa aja sih, boleh lihat nggak? Boleh. Go to song lately lagi dengerin siapa? Sekarang lagi dengerin karena gue lagi bikin band. Oke. Gue lagi bikin band instrumental gitu. Jadi sekarang lagi dengerin lagu-lagu disco, soul, funk gitu sih. Like Piero Piccioni. siapa? Yang model kayak gitu ya. Lagi jogetan sih lagi instrumental lately. Oh berarti nanti nggak ada vokalisnya gitu? Iya, instrumental gitu. Mbak Andin lagi Lagu dengerin lucu siapa? tuh lagunya buat gue. Mbak Andin vokalisnya cocok Iya. pas. Sering lah ntar. Iya, featuring. Mbak Andin dengerin siapa? Banyak juga, gimana ya? Beberapa deh. Salah satu mungkin sekarang gue lagi banyak banget dengerin kayak album-album lamanya Jill Scott. Terus, kamu ngapain sih lihat-lihat? Nasi. Lihat dong, yang tiap hari gue dengerin pasti adalah pemanasan. Vokalis. Kali ini Buat latihan. Iya, sini. I see. Oh jadi lagu lamanya, Album lamanya Jill Scott tuh gue lagi dengerin banget tiap hari sekarang. Suka ini nggak sih mempelajari kayak misalnya musisi-musisi yang lagi viral both Indo atau luar gitu ya, kayak coba deh gue dengerin deh album ini apa sih yang bikin terkenal, misalnya Sabrina Carpenter gitu. Jadi dengerin gak sih? Walaupun mungkin di luar dari Chase-nya. Dengerin. Oh ya? Dengerin. Mungkin tapi dari from marketing aspeknya kali Sama ya. iya. Maksudnya kayak how they Gue juga, promote ya gitu. gue juga membahas itu bareng tim. Oke. Cuman di saat yang sama, maksudnya kayak makin sini makin nyadar kayak semua yang lagi mungkin at the top of the chain pasti mereka offer something new, something fresh kan. Yes. Iya. Jadi kayak it's always nice to hear someone yang lagi at the top of their career, kayak lagi peak-peaknya, mereka tuh mau offer apa sih gitu, dan terjawab gitu, something fresh. Kalau kita balik ke Sabrina Carpenter, fresh parah juga kan. Di saat yang sama mungkin lagu-lagunya dari secara musik, aransemen itu kayak Katy Perry zaman dulu atau gimana, cuman liriknya kan fresh banget gitu. Same goes with Bernadia gitu. Kayak buat gue Dengan warnanya masing-masing ya. iya, kalau secara aransemen mah gitar, piano aja, cuma liriknya kan baru gitu Betul. loh, yang lagi kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya salute to them lah, props to them. Mbak Andin, adik-adik Gen Z musicians dengerin siapa aja?
Adhikara pasti. Aku juga dengerin kok Bernadia. Maksudnya aku juga dengerin Sabrina Carpenters juga gitu. Jadi aku selalu berusaha keep up juga dengan siapapun yang ini lagi seru nih gitu. Atau kan sekarang soalnya banyak banget yang pasti mengulas gitu kayak di New Music Friday gitu, si ini ngeluarin, si itu ngeluarin gitu, ya udah aku pasti dengerin. Oke. Kalau lagu Rindu sendiri ini mungkin in general cocoknya didengerin sama orang yang lagi di fase apa sih? Nah, kalau Kayaknya di semua fase kayak cocok gitu nggak sih menurut gue ya, maksudnya. Iya, even orang lagi kayak nggak punya pacar gitu misalnya, terus kayak ya soalnya it's kind of feel good song gitu kan sebenarnya. Maksudnya lo nggak harus bener-bener lagi rindu sama orang atau nggak harus dalam sebuah relationship untuk bisa embodying the lyrics. Iya, dan joget-joget kecil untuk si lagu ini gitu. Ya buktinya banyak juga orang-orang yang pakai buat kayak ini playlist olahraga gue gitu misalnya. Di olahraga kan boro-boro gitu lagi rindu kan, lagi lari gitu kan. Gitu, jadi buatku sebenarnya ini cocok buat semuanya. Kalau gue nambahin juga itu pas kita nulis Rindu, emang kita sebenarnya nggak ngejar tema lagunya mau kayak gimana, tapi ngejar perasaan yang bakal kita dapat kalau lagi dengerin lagunya. Let's say kalau misalnya kita bikin lagu yang emang apa ya, yang mungkin kalau dengerin tuh langsung feel good aja gitu, happy, good mood. Jadi kayak tapi kita muncul dengan lirik tentang rindu gitu. Tapi tujuannya pas nulis bareng tuh we both decided kayaknya kita bikin lagu yang feel good arahnya deh, yang bikin happy gitu. Jadi gitu sih. Jadi ini range luas ya, mau lo kode di Instastory untuk seseorang bisa. Sampai lo gym pakai itu juga bisa banget. Nyetir sendiri lagi chores. Lagi ngedate sama pasangan juga dengerin itu cocok ya. Bisa I've banget. been missing you babe. Iya. I see. Yaudah, maybe that's the last question from me. Terakhir boleh ajakin kaula muda buat dengerin lagu Rindu, stream it, use it on all social media. Boleh sih. Ayo kaula muda, kita dengerin Rindu, lagu kami di semua digital streaming platform, dan pastinya request terus kaula muda di radio paling keren di Jakarta. Indonesia. Oh, Indonesia. Maaf. Oke. Nanti aku puterin di jam senanku ya. Thank you. Thank you Terima kasih Mandi, banyak. thank you Adhikara. Nice to meet you.